3 harta yang membawa kebahagiaan dunia akhirat. Berapa banyak orang sibuk mencari dan mengumpulkan harta atau simpanan semu yang tidak bisa dibawa mati. Sesungguhnya harta simpanan yang terbaik, yang Rasulullah sampaikan kepada kita semua adalah 3 perkara, sebagaimana Al-Imam Al-Baihaqi. Harta terbaik adalah lisan yang berzikir, hati yang bersyukur dan istri mukminah yang membantu keimanannya, suami. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, hendaknya salah seorang dari kalian mengambil harta simpanan berupa hati yang bersyukur, lisan yang berzikir dan istri mukminah yang menolong salah seorang dari kalian dalam urusan akhiratnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Ketika lisan selalu berzikir, di saat itulah Allah akan senantiasa mengingat dia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, karena itu, ingatlah kamu kepadaku niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah 2:152. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu kumpulan malaikat. Muttafaqun alaihi. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah menjadikan seorang hamba akan senantiasa diingat oleh Allah. Apabila Allah mengingat seorang hamba, tentunya Allah akan berikan kepada dia berbagai macam karunia dan rahmatnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala inayah dan taufiknya. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya pun akan terjaga daripada godaan setan. Karena disebutkan dalam hadits riwayat Imam Ahmad, bahwasannya berzikir itu bagaikan benteng yang kokoh, yang membentengi seorang daripada musuhnya. Sementara musuh kita adalah setan. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya senantiasa bening dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan syariatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak pada kami. Beritahukanlah kepada kami sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika orang ini mengadu kepada Rasulullah tentang syariat Islam yang banyak yang tentunya kita pun sulit untuk menghafal seluruhnya, ia minta satu kuncinya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kunci semua, yaitu lisan yang senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan orang yang senantiasa lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Allah akan berikan kekuatan ia untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Karena ketika seseorang mengucapkan Subhanallah, Allah tuliskan untuknya 20 derajat, Allah gugurkan darinya 20 dosa dan Allah tuliskan untuknya 20 kebaikan. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah tanamkan untuknya pohon-pohon di surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra, Miraj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Beritahu mereka bahwa surga itu debunya harum, airnya segar, dan surga itu datar. Tanamannya adalah kalimat Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illahu wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah maha besar. Hadis riwayat Ahmad. Hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati yang mengakui bahwa semua nikmat yang ia peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati tersebut senantiasa meyakini bahwa sekecil apapun nikmat yang ia rasakan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati tersebut kemudian berpikir bagaimana ia menggunakan nikmat-nikmat yang banyak tersebut untuk mensyukuri Allah, untuk menaati Allah.
Ketika ia diberikan oleh Allah kenikmatan, ia senantiasa berpikir, apa jawaban saya di hadapan Allah dengan nikmat-nikmat yang saya peroleh tersebut. Sehingga sebelum ia menggunakan kenikmatan tersebut, hati tersebut berpikir, apakah yang saya gunakan ini dalam kerinduan Allah atau tidak. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang senantiasa qanaah dengan yang Allah berikan kepadanya walaupun sedikit. Ia tidak pernah merasa serakah dan rakus, ia tahu dan ia sangat yakin bahwasanya sesuatu yang Allah berikan kepadanya itu yang terbaik untuknya. Sehingga akhirnya hatinya tidak pernah berangan-angan dan berhayal untuk mendapatkan kehidupan dunia yang lebih banyak lagi. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Semoga Anda dan keluarga masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin.